Alright, what's good? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Surya Dewi Putra dengan NIM 4212201019 dari kelas Mekatronika 7A pagi. Kali ini akan mengerjakan tugas DCS minggu ke berapa udah lupa. Mari kita buka modulnya. Nah, sistem sekuensial dan interlock. Cek dulu masih recording, oke. Dan interlock. Nih, praktikum C, proses sekuensial. Mengimplementasikan kontrol sekuensial. Sorry. Yang mampu menggunakan dan memahami cara kerja function block ST32 sequence table 32, lebih memahami sequential CO2 removal di studi kasus seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke ya tanpa basa-basi. Pertama kita bukan kita buka program seperti biasa Yokogawa, Centum, dan System View. Berarti kita di latihan bebas mau praktikum 1 mau praktikum 2. Di sini saya menggunakan praktikum 1. Nah, di sini katanya dari folder fcs switch dev isikan data-data seperti di bawah. Switch dev isikan data-data seperti di bawah. Dari system view fcs function block buka file dr003 panggil function st16. Oke. Switch dev. Nah, di sini kan udah ke save ya, alhamdulillahnya. Jadi nggak perlu buat lagi. Switch dev tadi sesuai perintah terdapat start switch, high switch, low switch, valve A open dan valve B open yang nanti akan kita panggil. Oke, semuanya. Oke, lalu tadi apa lagi? Nah, di sini dari sistem view kita buka file dr003 st16 seperti ini. Panggilan function block st16 dan letakkan pada area control drawing builder lalu save. st16 function block dr003. Sini udah kita buat ya. Kalau misalnya belum tahu caranya gimana, kita pencet insert. Salah. Kita pencet insert, lalu kita function block. Di sini kita panggil aja st16 gitu. st16 gitu ya. Nanti ada di situ dia. Tuh, st01 st16 baru tuh di penambahannya kita buat st01. Silang aja. Nah, lihat prosesnya. Lalu setelah kita buat kayak gitu, kita buka folder st16-nya, ya kan, st01-nya pada function blocks, pada dr003 tadi. Lalu Windows sequence table-nya kita ganti, kita ubah seperti ini. Pertama yang kita lakukan adalah mengubah condition signalnya. Jadi gini kan ya. Kita buka FCS 01003. Salah, bukan yang ini. Tadi mana jujur lupa. Dari sistem view function block buka folder. Function block buka folder 003 tadi. Lalu di sini function block pada folder function block. Nah, pada folder function block kita cari 003. Nah, di sini kan udah terbuat kan ST01. Dia di save dulu tadi. Nah, baru tuh ininya semua disesuaikan buat kayak gini pada C01, C023, lalu A01, 02 buat seperti ini. Lalu pada step baru juga ini diganti poin-poinnya, nilai-nilainya. Lalu pada then juga diganti AA 2 dan 1. Ini ya. Tuh. Baru tuh untuk timingnya tuh diganti. File proses timing diganti seperti ini. Tekan OK aja, kita pakai default soalnya. Nah,
Oke, silang. Lalu setelah itu semua udah, lalu kita akan langsung masuk ke ini, function test pada ST00, pada ST01. Kita melakukan function test. Function test atau test function. FCS, FCS, test function. Oke. Si rekam kah? Oke, masih rekam aman. Tunggu. Kita tunggu, punya tunggu. Ini kenapa nih? Error kah? Maksudnya apa? Fungsinya apa ya? Oh, udah nih. Oke, tunggu aja dulu bentar. Oke, kalau misalnya ada hijau, kita panggil nama-nama tadi yang udah kita buat. Nama-nama tadi adalah ST01. Ini matikan nih, suaranya bising kali. Bising lah. Tuh. Berarti kita cari di name ST01. Oke. Berarti tadi namanya apa lagi? Start switch high low. Start switch, oke. Panggil, kita taruh sini. Name lagi. High di sini. High switch, taruh sini. Oke. Taruh lagi. Low. Low switch. Deng name. Berarti valve A open. Oke, di sini. Lalu di sini valve, aduh, tadi harusnya B open. Oke, nice. Ini kan tadi posisinya tuh manual ya kan, kayak gini. Aduh, nggak keganti. Kenapa nih nggak keganti dia? Manual posisinya kita buat auto gitu. Udah lah, katakanlah tadi manualnya posisi sebelumnya. Auto. Nah, monitoring mode ubah ST01 ke auto. On kan start switch, on kan high switch. Lalu kita start sama high kita on. Lalu amati valve A dan valve B jalankan sedang dijalankan pada ST01. Monitoring juga dari Windows ST01 dari proses pilih faceplate ST01 menu tuning klik pada table. Nah, ST01 kita tuning. Nah ya kan, baru tuh yang GN ini kita pilih. Tadi kan perintahnya start, aduh mana lagi tadi startnya hilang. Tadi apa namanya? Start switch, start underscore switch aja. Start underscore switch.
Ini kita buat posisi on kan tadi katanya. Oke, sama yang low kita buat posisi on juga. Yang high. Yang high ini kita buat posisinya on juga. Gitu. Nah, sedangkan yang lain valve 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 A open. Ini posisinya off dan valve B opennya posisinya off. Valve B open. Di sini posisinya off. Star switchnya tiba-tiba hilang ya. ST01 nya. ST01 hilang. ST0 ini kenapa ya kayak gini? Anjir lah. Gak bisa banyak tapi. Nah, high switch. Star switch. Ya, hilang semua. Oke lah. Aman aja itu. Dari posisi on tadi kan. High switch. Oke. Posisi on juga. Low. Di sini low-nya posisi off ya. Baru tuh tadi valve open A. Valve A open. Valve A open. Open. Posisi off. Baru tuh valve B open. Posisi off. Nice. Alright, alright, alright. Tadi baru tuh kita ini ceknya ke auto. Nice, nice. Udah ke auto. Baru tuh di sini kita buka di ST01. Tuning, zeng hilang satu. Tadi daun ya, anggaplah posisinya daun tadi. Dua nih mana lagi yang hilang nih? Oke, hilang dua. Dia posisinya kayak gini kalau misalnya on. Baru tuh apalagi perintahnya tadi dua monitoring satu ubah ST01 ke auto. Udah. Itu mana auto itu tadi. Oke. ST01 masih dalam auto, start switch masih on. Oke. Off kan high switch, on kan low switch. Oke. Berarti di sini berarti off kan high switch. Ini masih on, off kan high switch. High switch. Tambah lagi low switch. Nice. Di sini high switchnya kita off, low switchnya kita on. Nah, di situ berubah dia kan. Oke, selesai untuk praktikum 1. Kita masuk ke praktikum 2, yaitu sistem interlock or logic. Udah lah ya. Boy, I hear you in my dream. Close. Save aja lah ya. Oke, close. Ini system view-nya gak usah di close. Pengen mau ya picot nih. Udah lah, lanjut ke kita masuk ke praktikum 2, yaitu
interlock. Tujuannya yaitu mendefinisikan fungsi interlock sistem. Nomor 2, operasi dan monitoring terhadap fungsi control sequence. Lalu 3, menerapkan dan mengoperasikan konsep interlock sistem pada distributed control system. Oke. Dalam keadaan non-operasi normal, tangki dikontrol oleh VLV-A melalui pengontrol LC. Pengaliran produk dipompa oleh pump B. Selain pengontrol C, pada tangki tersebut dipasang 3 switch pendeteksi level, yaitu LSLL-A, LSLL-B, LSLL-C. Ketiga switch tersebut berfungsi untuk mendeteksi keadaan level pada saat alarm low. Oke, arsitektur interlock sistem akan terjadi jika 2 dari 3 switch detektor level low tersebut aktif. Operator logika menggunakan AND OR, trigger on, TON, set reset, RS, R1 reset. Dulu masih jalan, oke aman. Nah, di sini pada percobaan praktikum ya, kondisi terpenuhinya interlock level switch SLA selalu aktif. SLA B atau A dan C atau B dan C aktif. Pump running, controller level LC mode operasi auto, oke. Switch control LC ke manual, valve ditutup full close. Pump B di off kan dari mode running. Pesan AN001 sebagai alarm anusiator. Jika kondisi sudah ditangani, interlock bisa reset. Oke. Nah, di sini agak tricky. Langkah implementasinya melalui sistem view, buka folder FCS0101, pilih file dir002, cari fungsi function block. Di sini kan kita yang kita butuhkan adalah ISD dan interlock gitu. Nah, sedangkan pada software saya itu tidak terdapat interlock pada DR002. Jadi terdapat interlock itu pada DR007. Langsung kita execute. Sabar ya Pak. Oke, lanjut. Aduh, lanjut. Ada. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Lupa. Tadi tiba di praktikum 2, oke. Di sini kita udah mulai masuk ke praktikumnya. Sorry, Nah, jadi di sini kita mulai pada FCS 001, 0101 maksudnya. Nah, lalu kita pada DR002 kan tadi katanya pada function block. Nah, sedangkan di saya ini adanya di 007 dia nih, 002 dia nggak ada. Sedangkan di 007 dia baru ada nih, function block interlock bla bla bla. Oke, kita masuk ke ISD-nya. Tampilannya seperti ini lah kira-kira. Lalu double klik pada switch dev under folder. Double klik pada switch dev folder FC01 switch. Nah, baru tuh katanya buat tag name LSLA, SLLA, LSLLB dan LSLLC reset untuk switch 2000. Sedangkan di sini saya beda. Di sini saya sudah ada template-nya terdapat pada 220, 221, 222, 223 gitu. Lalu di save, oke. Di save. Nah, lalu double klik pada folder AN0101 AN0101 pada folder AN0101 di message. Nah, di sini tulisan message annunciator tank level tank low gitu. Baru tuh window function block pada DR002 muncul. Pilih blok fungsi ISD. Window function block builder. Oke, ini silang aja. Window function block builder 07.
interload berarti 007 tadi. Nah, interlock di sini kita sudah terdapat ISD-nya. Ya, kalau misalnya belum ada, itu klik insert function block baru tuh ketik di sini LC64. Tuh, baru tuh insert aja, baru tuh ganti namanya menjadi ISD. Elemen logikanya nih seperti ini. Lalu untuk tampilannya tuh kira-kira seperti ini ya. Ini kan udah tadi. Lalu pada function block interlocknya ISD-nya logic system itu kira-kira seperti ini bentukannya, sesuai dengan model lah ya. Nih terdapat reset, lalu LSLA, PV on, LS, LLB ini sejenis trigger atau switch gitulah ya. Nah, baru tuh aktifkan faceplate LSLL, control group window. Oke. Nah, baru tuh kita tes aktifkan, bukan aktifkan sih, lebih ke buka faceplate-nya dengan cara ini silang aja, dengan cara function test FCS test function, baru tuh kita buka menu praktikum nanti. Agak lama. Amarah. Tunggu sampai hijau. Oke, kalau misalnya udah hijau, nice. Di sini kita buat name menu praktikum. Kita pilih interlock or logic. Nah, di sini kan ada tampilannya semua kan. Lalu kita pada sebelumnya ISD. Nah, di sini udah ada ya. Jadi nggak perlu diklik satu-satu lagi, tinggal ambil menu yang interlock. Nah, pada ISD di sini kan kita buat auto dulu. Oke. Lalu flashback ISD muncul tuning. eh, di sini kita pencet tuning, tekan tombol diagram logika yang seperti ini gambarnya. Tuning, berarti kita pencet yang ini. Nah, ini kan diagram yang tadi ya. Nanti kita kontrol diagramnya dari sini, melihat input outputnya. Nah, semua tadi kan udah ada semua. Nah, window faceplate LC muncul, kita ubah limit and low amati fenomena yang terjadi di sini. Kita coba buat
Di sini kita pakai manual ya. Di sini kita buat SV-nya, kita tes di 30 dulu katakan. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Lalu MV-nya di sini kita buat katakanlah 50. Sedangkan pada SD logiknya misalnya dibuat 100. Lihat fenomena apa yang terjadi. Di sini merah itu tandanya berarti sedang berfungsi ya dia. Tapi kenapa bacanya? Mode auto. Di sini coba kita buat auto. Lihat apa yang terjadi. Ketika diubah auto ini cukup lama ya. Nah, ya pakai begitulah praktikumnya. Memang katanya coba di internal OS sistemnya kepada gagal semua, gak ada yang berhasil. Ya kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.